Selamat Hari Pancasila. Ruslan Buton memang pahlawan. Inilah dua kisah kepahlawanan Ruslan Buton yang berhasil kami bongkar. Pertama, Ruslan Buton dipecat dari TNI gara-gara bikin susah TKA Cina yang mau masuk ke Maluku. Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Taca Singaribun, angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari TNI karena tersandung pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya, pemecatan tersebut bernuansa politis. Pada 2017 lalu, Tonin mengatakan Ruslan Buton diketahui masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Garing Banau. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga kerja asing TKA Cina masuk ke daerahnya. Jadi Ruslan itu, pada 2017, dia ditangkap TKA Cina yang di Maluku Utara. Orang Cina bawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Nggak usah, ku kasih taulah PT-nya. Dia tangkap karena dia komandan di daerah sana, kata Tonin, Minggu 31 Mei 2020. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA Cina yang ditahan. Bahkan saat itu, kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Kapten Ruslan selaku komandan operasional mengatakan, kalau uang itu tidak ada kaitannya dengan kelima TKA, maka akan saya terima. Tapi, kalau uang tersebut untuk melepaskan 5 TKA itu, maka akan saya tolak, kata Tonin, menirukan ucapan Ruslan saat itu. Penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI Angkatan Darat. Yang dibunuh ini Lagode, bukan petani. Yang dibunuh ini preman. Sudah 2 kali bunuh orang itu. Narapidana dia itu, keluar masuk penjara, jelas dia. Dia serang markas. Terus kalau serang markas dibiarin. Dia menyerang markas tentara. Itu asrama, tapi ada kesatuannya juga, sambungnya. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke mahkamah militer. Ia menuturkan, proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Itu jelas, didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti direkondisikan preman ini untuk mengganggu kan? Ujar dia. Ruslan Buton memang pahlawan. Ini cerita keduanya. Peristiwa ini terjadi sejak Ruslan Buton masih menjadi sersan. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2004 silam di tempat tinggal kami, Jalan Kapten Tendian, nomor 10, Hegar Manah, Bandung, yang merupakan perumahan pemerintah di bawah pengelolaan Sekretariat Negara. Suatu hari, saya kedatangan tamu yang mengaku teman SMP anak perempuan saya, yang saat itu tinggal di Denpasar. Sebut saja namanya X, yang ingin meminjam uang dengan alasan dompetnya hilang. Sedangkan dia harus ke Surabaya untuk suatu keperluan. Meskipun saya tahu, manuver seperti ini sudah sangat umum dipergunakan oleh beberapa orang untuk mendapatkan uang secara instan. Namun, saya tetap memberinya. Selang 1 minggu setelah itu, X datang lagi untuk menemui saya. Saat itu saya baru saja datang dari pasar mengantar istri saya belanja keperluan sehari-hari. Saya mengira dia akan mengembalikan utangnya yang dipinjam seminggu lalu, sehingga saya mempersilahkan dia masuk tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Di dalam rumah, ada anak perempuan saya yang bungsu bersama anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Ketika itu, X minta permisi ke toilet sementara. Saya masuk ke kamar
untuk berganti pakaian. Tiba-tiba, saya mendengar teriakan keras istri dan anak saya. Saya segera bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ya Allah, ternyata X sedang mengayun-ayunkan pisau dan mencoba untuk menusuk istri dan anak saya. Sepertinya saat di toilet, dia memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan pisau yang dia bawa. Istri saya berusaha melawan dan berhasil memegang tangan kanan X yang memegang pisau itu. Melihat situasi ini, saya pun berupaya untuk menolong istri dan anak saya dengan ikut memegang tangan kanan X. Namun, X berhasil memberontak dan melepaskan diri sambil menyerang membabi buta. Saya dan istri jatuh terkapar akibat sabetan pisau X. Saya terluka di bawah ketiak, sedangkan istri saya mengalami luka di dada dan di punggung. Sementara anak perempuan saya, yang saat itu juga mengalami luka tusuk di perut, berhasil keluar rumah dengan tertatih-tatih sambil memegang luka tusuk di perutnya, sambil berteriak meminta pertolongan warga. Namun, saat itu, tidak seorang pun warga yang berada di luar dan mendengar permintaan tolong itu. Tidak lama kemudian, beberapa warga yang mendengar teriakan permintaan tolong berdatangan untuk memberikan pertolongan. Anak perempuan saya saat itu berhasil keluar dan berteriak meminta pertolongan, akhirnya jatuh terkapar, tidak sadarkan diri akibat luka tusukan dan pendarahan hebat, sehingga oleh warga dievakuasi ke rumah sakit Advent Bandung. Sementara X, yang mulai panik melihat massa sudah berkumpul di halaman rumah, langsung menyekat dan menyandera cucu saya di pintu utama dengan menempelkan pisau di lehernya dan mengancam warga agar tidak mencoba-coba dekat atau memaksa masuk. Saya dan istri tidak bisa berbuat apa-apa karena terkena sabetan dan tusukan pisau, sehingga hanya bisa pasrah sambil berdoa dan berharap warga masyarakat yang datang bisa menolong kami. Warga yang sudah berkumpul tidak bisa berbuat banyak dengan lebih mempertimbangkan keselamatan cucu saya yang disandera. Tidak berselang lama, datang seorang anggota TNI dengan membawa parang panjang yang dijemput dan dibonceng dengan sepeda motor oleh Bapak Rahmat yang kebetulan menjabat sebagai Ketua RW. Ketua RW setempat yang saat melihat kejadian berinisiatif dengan mendatangkan dan meminta pertolongan ke asrama secapaat yang tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Dan secara kebetulan, ada beberapa orang anggota TNI yang sedang merapikan ranting-ranting pohon di dalam asrama. Melihat anggota TNI datang, X bertambah panik dan melepaskan cucu saya sambil berlari ke arah pintu belakang untuk meloloskan diri dari kepungan warga. Tanpa keraguan, saya melihat anggota TNI yang kemudian diketahui bernama Bapak Sertu Ruslan Buton masuk menyusul dan mengejar X, diikuti oleh Pak Rahmat dan beberapa warga. Dengan sisa tenaga sambil menahan rasa sakit akibat luka tusuk di bawah ketiak, saya sempat menunjukkan arah pintu belakang kepada Bapak Sertu Ruslan Buton. Nasib sial bagi X yang berniat kabur meloloskan diri akhirnya tertangkap di semak-semak yang merupakan area sempit dan buntu yang terhalang tembok dan kawat berduri. Dengan sigap, Bapak Sertu Ruslan Buton langsung menempelkan parang di lehernya sambil membentak dan berteriak, "Jangan bergerak, kalau tidak, lehermu saya potong." X pun tidak bisa berbuat banyak, hanya mengangkat kedua tangan sebagai tanda menyerah. Namun, tanpa diduga, X ternyata berniat untuk melakukan perlawanan kepada Bapak Sertu Ruslan Buton dengan mencabut pisau rencong yang terselip di pinggangnya. Namun, lagi-lagi Bapak Sertu Ruslan Buton lebih refleks dengan menendang tangannya hingga pisau rencongnya terjatuh dan kembali parang ditempelkan di lehernya. Sontak, salah seorang warga mengamankan pisau rencong milik X yang jatuh dan beberapa warga yang lain ikut mengejar, melampiaskan kekesalannya dengan memukul dan menendang X. Namun, kesigapan Bapak Sertu Ruslan Buton, X berhasil diselamatkan
dari amukan massa dan dibawa ke asrama secapaat. Dan selanjutnya, Bapak Sertu Ruslan menelpon Polsek Cidadap untuk menjemput dan memproses X secara hukum. Setelah kejadian itu, saya dan istri saya dibawa ke rumah sakit Advent untuk mengobati luka tusuk sekaligus melihat kondisi anak saya yang masih terkulai lemas akibat luka tusuk di perut yang cukup serius dengan kedalaman 3 cm dan panjang 7 cm. 3 hari setelah kejadian, oleh pihak rumah sakit, anak saya sudah diperbolehkan pulang ke rumah untuk selanjutnya dapat melaksanakan rawat jalan. Banyak awak media, cetak maupun media elektronik, yang datang ke rumah saya untuk meminta keterangan yang saat itu menjadi topik pembicaraan dan berita utama di kota Bandung. Secara kebetulan, saat itu juga Bapak Sertu Ruslan Buton sedang datang bersilaturahmi dan sempat saya perkenalkan kepada salah satu wartawan STV, sekarang Kompas TV, bahwa beliau inilah yang menyelamatkan kami sekeluarga dari upaya perampokan dan penyanderaan yang dilakukan X. Sontak wartawan tersebut berniat untuk mewawancarai Bapak Sertu Ruslan untuk ditayangkan dalam salah satu program berita kriminal STV, yaitu Catatan Kriminal atau Cakram, yang tayang dalam durasi selama 30 menit dan atas izin pimpinan secapa saat itu. Sertu Ruslan Buton diwawancara oleh pihak STV, bertempat di dalam asrama secapaat Bandung. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh warga yang saat itu datang memberikan pertolongan, kepada Bapak Rahmat sebagai Ketua RW, dan terutama kepada Bapak Sertu Ruslan Buton yang dengan keberaniannya telah menyelamatkan kami dari ancaman bahaya. Tulisan ini saya buat sebagai bentuk kepedulian dan reaksi saya atas pemberitaan yang sempat viral di medsos beberapa waktu lalu, bahwa Bapak Ruslan Buton yang dulu saat berpangkat Sertu sangat berjasa menolong dan menyelamatkan keluarga kami dari upaya perampokan dan penyanderaan. Dan kini beliau berpangkat kapten saat sedang melaksanakan tugas negara tersandung. Masalah hukum dengan putusan memberhentikannya dari dinas militer. Saya atas nama keluarga turut prihatin atas pemberitaan tersebut. Kami yakin dan percaya apa yang Bapak Ruslan Buton lakukan semata-mata demi untuk membela masyarakat di tempat beliau bertugas. Bagi saya, Bapak Kapten Infanteri Ruslan Buton adalah pahlawan. Oleh karenanya saya berharap agar pimpinan TNI mempertimbangkan kembali putusan pengadilan dengan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada beliau tanpa harus memberhentikannya dari dinas militer. Demikian kisah ini saya rekam sebagai dokumentasi pribadi dan keluarga. Bahkan, saya telah menulisnya dalam bahasa Inggris untuk konsumsi teman-teman saya. Wassalam, warga Hergamanah Bandung yang diselamatkan Ruslan Buton saat menjadi korban upaya perampokan dan penyanderaan. Bagaimana menurut pendapat Anda?